Cantik, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Mohon maaf saya bersilaturahmi di sini lagi untuk melaksanakan tugas pendampingan individu ketiga untuk CGP yang hebat luar biasa yaitu Ibu Asmaul Husna. Ini surat tugas saya. Ini surat tugas saya dari Dinas Pendidikan. Kemudian ini dari permohonan izin pendampingan individu dari BPGP. Kemudian ini nanti minta bantuannya Ibu Kepala Sekolah daftar HDI untuk ditandatangani sama sekali. Kemudian yang ini seperti biasa PPSD itu biasanya ya SPPD sama ini dan 2 lembar ini sampai ini. Juga nggak bosan. Amin, sama-sama Memberi bimbingan kepada guru saya Bu Asmaul ini, mudah-mudahan tetap semangat. Amin. Tugasnya bertumpuk dan ini bersama dengan kegiatan yang lain, jadi ya harus benar-benar pintar dan sampai ini suatu terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah doanya dan motivasinya untuk kami berdua. Insya Allah nanti PI 4 itu menunggu jeda, jadi insya Allah April. Iya, jadi PI 4 itu April, terus langsung PI 5, PI 6 terakhir ya sekitar Mei itu sudah selesai. Karena kurang 3 PI ini di Oyo yang Desember. masih kurang 3. Masih kurang 3. Ya Allah, tapi ini Maret katanya. Kan Ibu cantik, Ibu cantik anak cantik. Bimbingannya Sama-sama nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kita melaksanakan kegiatan pendampingan ketiga yang intinya kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini. siap. Hadir sepenuhnya. Alhamdulillah. Kita sampai waktunya untuk melaksanakan pendampingan ketiga ini. Kalau fokus kita tentang P3 ini apa dulu? Fokus kita adalah P3 dalam positif 2.2, kemudian budaya positif dan kurikulum terdiversifikasi. Terima kasih dari semuanya untuk pendampingan P3 ini. Kita lanjut nih. Apabila sudah mengikuti instrumen tempat balik untuk kepala sekolah, untuk rekan sejawat, untuk siswa sudah alhamdulillah. Terima kasih. Sampai satu luar biasa. Untuk proses yang sudah berjalan dalam 1 bulan ini apa saja? Dalam 1 bulan ini saya melakukan 2 yang berkaitan dengan KSD kompetensi sosial emosional. Jadi saya memasukkan dalam pembelajaran itu sebuah kompetensi sosial emosional. Kemudian di dalam PI 2 kemarin juga saya selipkan tentang KSD, tentang metode STOP. Kemudian juga ada kegiatan budaya positif dan selipkan dan include satu pelajar dengan KSD-nya berkaitan dengan apa seperti Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Dina strategi bikin sudah melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti dari pendampingan sebelumnya dengan untuk hari ini. Tindak lanjutnya dari tindak lanjut pendampingan yang kedua kemarin kita sudah membuat rencana visi sekolah kemarin. Alhamdulillah sudah. Selain visi guru penggerak nih. Selain dari itu kita kan sudah membuat prakarasa Iya. perubahan. Setelah itu
menjadi visi sebuah sekolah. Dan berikutnya ini tentang 2.2 kompetensi sosial emosional, di mana sosial emosional itu kita berhubungan dengan mindfulness. Iya. Mindfulness itu bukan berarti itu adalah sebuah cara pemecahan masalah, tetapi itu adalah sebuah proses dalam bagaimana kita menyikapi sebuah masalah dan kita bisa menyikapinya. Iya, betul. Sudah luar biasa progresnya, Bu. Untuk hal apa saja yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir? Capaian dalam 1 bulan ini, alhamdulillah saya sudah bisa memanage diri dengan cara mindfulness. Mindfulness biasanya kan kadang kalau anak-anak itu kita dengan nada yang tinggi ya Bu ya, sekarang diredam. Astagfirullahaladzim. Dengan kan kita punya Tuhan, mindfulness kita ya itu astagfirullahaladzim. Itu sudah agak lega Bu, dengan tarik nafas kemudian dihembuskan, keluarkan. Memang mindfulness itu juga sangat penting sekali belajar. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nina itu sudah merupakan perubahan atau prakarsa yang baik, khususnya untuk Bu Nina bisa melaksanakan hal kesabaran dengan mindfulness. Apalagi saya juga begitu, kalau sudah tidur malam tidak bisa tidur, saya akan mendengarkan lagu yang relaksasi, lagu relaksasi yang bisa menenangkan. Terima kasih Bu Nina sudah melaksanakan KST positif dan yang satu nanti untuk berdeklarasi. Lanjut ya. Lanjut. Itu hasil survei umpan balik yang 360 derajat itu ya Bu Nina, dan asesmen mandiri untuk Bu Nina sendiri berdasarkan hasil feedback dan asesmen mandiri tentang kompetensi Bu Nina yang hebat ini, apa yang kurang baik? Di dalam kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah saya masih belum bisa Ibu, jadi nilainya masih rendah di situ. Jadi itu tantangan bagi saya untuk mengembangkan lagi bagaimana cara saya untuk memimpin pengembangan di sekolah saya. Jadi itu kita nanti difokuskan ya. Apa yang perlu ditingkatkan untuk Bu Nina menurut respon dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari siswa, yang perlu ditingkatkan apa? Untuk teman sejawat dan dari kepala sekolah mungkin saya masih perlu untuk keterampilan relasi. Keterampilan relasi ini sangat penting dalam KSE, karena di dalam KSE kan ada 5 Ibu ya. Termasuk keterampilan relasinya ini mungkin saya harus perlu ditingkatkan lagi dalam keterampilan relasi ini. Itu umpan balik dari siapa? Dari semuanya? Iya, kolaborasi. Dari kepala sekolah dan dari teman sejawat. Jadi untuk meningkatkan relasi lagi, kolaborasi bersama teman sejawat. Kalau menurut siswa mungkin saya itu belum pernah atau jarang di dalam menggunakan wali murid sebagai tamu pendidik seperti itu Bu. Jadi memang belum saya lakukan untuk itu. Insya Allah bulan-bulan yang akan datang saya akan menampilkan wali murid sebagai guru tamu. Iya, betul. Sudah punya solusi yang untuk hari. Rencana Bu Nina ke depannya bagaimana untuk mengasah kompetensi yang dimiliki? Tentunya saya akan terus berlatih dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sesuai dengan hadis Nabi, kalau kita hari ini harus lebih baik dari hari yang akan datang. Harus lebih baik lagi dari itu orang dari bermanfaat itu ya. Terima kasih untuk yang dilibatkan dalam meningkatkan kompetensinya Bu Nina tadi. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari ini harus lebih baik dari yang dilibatkan siapa saja. Tentunya terlibatnya itu pertama adalah ibu kepala sekolah yang hebat.
Tanpa dukungan beliau saya tidak ada apa-apanya. Itu sangat mendukung sekali. Betul. Ya, khususnya Bunda, mohon bantuan. Ada apa segala sesuatu yang akan mau dikembangkan di sekolah harus minta izin kepada kepala sekolah. Dari situ kepala sekolah itu sangat mendukung. Apalagi ini untuk kebaikan sekolah, untuk peningkatan prestasi sekolah. Insya Allah tidak akan tidak akan dibiarkan begitu saja, akan didukung sepenuhnya. Asalkan ibu kepala sekolah itu dimenguasai, jangan ujuk-ujuk. Ya, insya Allah Bu Nina ini sudah melaksanakan seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Sekarang untuk yang modul 2.2 yaitu masalah dengan emosional Kompetensi sosial emosional. Saya itu kalau ngomongnya agak bingung ya. Sosial emosional itu yang sudah dipelajari dalam modul tersebut apa Ibu Nina? Dalam KSE kompetensi sosial emosional kita belajar tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi, dan yang terakhir adalah penuh tanggung jawab itu. Karena juga itu adalah tantangan bagi kita di mana tugas itu saling bertempur satu sama lainnya itu sehingga agak kurang pecah gitu rasanya kepala ini Bu, sampai seperti kayak di LMS itu Pak Eling gitu ya. Rasanya seperti Pak Eling saya ini. Iya. Terima kasih Bu. Untuk yang sudah direncanakan dalam pembelajaran sosial emosional itu yang akan diterapkan di kelas bagaimana? Saya di kelas anak-anak saya berikan sebagai pertama kali saya memberikan itu Bu emot anak-anak memilih sekarang emotnya lagi di mana. Jadi emot meter. Emot seperti emoticon, senang, apa sedih, atau gimana. Kemudian anak-anak bisa mengekspresikan hari ini bagaimana anak-anak menempelkan. Kemudian seusai dengan pembelajaran refleksi pun juga ada emot, di mana anak-anak bisa melingkarinya saat selesai pembelajaran itu refleksinya. Jadi anak-anak tahu, oh sekarang saya sangat bahagia setelah pembelajaran. Alhamdulillah sudah menemukan dan sudah merencanakan dan sudah dilaksanakan. Harapan Ibu Nina dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu itu harapannya di kelas anak-anak juga bisa mengekspresikan sebuah emosinya dengan baik, kemudian juga bisa bersosialisasi dengan teman dengan baik. Kemudian saya pun pribadi bisa memanage diri sebagai pendidik yang baik seperti itu. Hanya itu saja harapannya. Iya. Dan juga melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab itu yang sangat penting. Dan yang terakhir bisa memanage waktu. Bu Nina, untuk keterlaksanaan tahapan kerja, kan kita sudah melaksanakan kegiatan itu, apakah Ibu Nina telah menerapkan itu bekerja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu Nina? Iya. Jadi saya sudah melakukan baca saat itu juga saya sosialisasikan dalam pendampingan individu yang kedua, yaitu prakarsa perubahan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Kemudian di dalam bagja juga ada buat pertanyaan, ambil pembelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan dan atur eksekusi. Nah, itu sudah saya lakukan bersama pada saat di pendampingan individu yang kedua. Dalam melaksanakan tahapan bagja, apakah yang diperoleh Ibu Nina sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Sesuai dengan visi guru penggerak yang saya inginkan, ini sudah sesuai. Berarti
kegiatan tahapan baca ini sudah mantap. Sudah mantap. Khususnya nanti dulunya barangkali bisa diimbaskan untuk kegiatan meeting. Untuk tantangan yang dihadapi dulu dalam menerapkan tahapan baca Dalam untuk tahapan mencapai visi, ya. untuk mencapai visi. Visi, ya. Mungkin kalau dalam tahapan baca dalam mencapai visi, Tantangannya tantangannya mungkin masih belum adanya satu visi. Kemudian kan dari tantangan tersebut kita mempunyai solusi untuk menyamakan visi tersebut menjadi sebuah satu visi, satu jiwa dan satu visi. Seperti iya. Untuk kedepannya Bu, yang perlu diperbaiki oleh Bu Mina selaku CGP yang hebat untuk terkait pelaksanaan tahapan baca untuk perubahan diri Bu Mina sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. ya, saya dalam mencapai prakarsa perubahan saya di kelas, saya berusaha bagaimana untuk menjadikan peserta didik saya menjadi anak yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Jadi ini masih proses, karena proses itu tidak seperti kita masak Indomie ya Bu ya. Jadi memerlukan waktu, bagaimana kita menyelipinya itu dengan pelan-pelan. Kalau langsung geradakan gitu ya langsung mungkin anak-anak jadi merasa seperti apa ya, tidak bersemangat dan lain-lain. Jadi kita harus bisa menyelipinya step by step. Untuk pelaksanaan step by step ini ya kita kan harus sudah punya target. Targetnya berapa lama dulu? Dalam perubahan prakarsa perubahan ini saya menargetkan 3 bulan ini anak-anak sudah bisa untuk memulai membiasakan dengan itu tadi visi ya saya. Hanya itu? Iya. Hal apa yang paling menarik Bu Mina setelah kita melaksanakan proses kegiatan pendampingan ini? Hal yang paling menarik dalam kegiatan proses pendampingan ini? Dalam proses pendampingan ini alhamdulillah saya sangat yang menurut saya sangat menarik, saya bisa bertemu lagi dengan Bu Endang Hanifah dengan keadaan sehat walafiat, serta saya juga mendapatkan penguatan dan semangat yang lebih baru lagi dari Ibu PP yang sangat hebat dan cantik. Jadi yang awalnya semangatnya sudah agak kendor karena dengan berbagai banyak tugas, akhirnya bisa muncul lagi seperti itu Ibu. Alhamdulillah, berarti kita melaksanakan kegiatan pendampingan itu seperti ngecas ya Bu. Iya, ngecas seperti baterai, kalau yang sudah habis kalau udah dicas nanti yang perlu diperbaiki dalam pendampingan untuk PI selanjutnya gimana? Untuk PI selanjutnya kita kan nanti bulan April. Iya, tapi kan bulan Maret, nggak perlu bulan April. Iya, gimana Bu? Untuk perbaikan pendampingan bulan April atau PI yang keempat, mungkin yang akan saya perbaiki adalah karena PI 4 itu berhubungan dengan kelas saya dan monitoring pembelajaran berdiferensiasi serta KSE yang memang diterapkan di kelas. Mungkin saya akan membenahi kelas saya yang memang temboknya itu berlumut itu Bu. Kemarin saya sudah sama Pak Paguyuban, alhamdulillah sudah temboknya itu sudah ternyata cantik ya Bu ya. Alhamdulillah Pak Paguyuban itu kalau diajak, ya Allah alhamdulillah semua itu dibayar karena nggak mungkin Bu, karena di cat juga masih merumpul atau yang lain. Akhirnya saya banner total dari sini sudut sana sampai sudut sana itu saya kasih banner yang menarik dan pojok kaca seperti itu, karena kayak nggak mungkin gitu ini di keramik yang atasnya sudah berjamur berotol semua. Nggak apa-apa itu kalau bisa banner-banner itu punya arti. Iya, punya arti, punya makna, bisa dibaca oleh anak. Iya. Dan maksudnya kalau ada anak masuk atau bapak ibu masuk, terutama ibu kepala sekolah masuk, itu sepertinya punya jiwa gitu. Masuk kelasnya kok semakin cantik, semakin
anak-anak itu kelas. Jadi jangan hanya Bebas saja. tapi harus punya arti, punya makna. Itu ya Bu Lina. Ya. Untuk pendampingan individu ketiga ini, saya rasa saya sudah menggali apa-apa yang dilaksanakan oleh Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Jangan sampai harus bisa memilih waktu, terutama tugas-tugas di kepala sekolah. Kalau memang ada tugas itu laksanakan, jangan sampai lama apapun tugas. Bapak Ibu, apalagi ibu CGT ini adalah ibu yang luar biasa, lain dari yang lain. Ya, saya nggak menyebutkan guru yang lain, tapi guru yang punya kelebihan di sini. Mohon guru jangan sampai mengecewakan kepala sekolah, khususnya dan umumnya teman-teman kita. Jadi jangan sampai mengecewakan dengan adanya pendidikan guru. Khususnya anak-anak di kelasnya guru kita sendiri. Jadikan anak-anak menjadi anak ini. Apa yang sudah dicita-citakan kalau visi untuk ya Bina, hanya ini Bina yang bisa saya sampaikan, mengingatkan lagi walaupun PI 4-nya nanti masih bulan April. Saya mengingatkan lagi jangan sampai lama ini membuat terlena Bina. Tetap isi LMS yang ada di program hubungan, jangan sampai terlewatkan. Satu-satu dilihat satu persatu. Karena apa? Apapun itu pertanyaan isi, apapun pertanyaan isi, itu ya Pak. Supaya itu mempunyai nilai plus. Apa yang dikatakan di fasilitator ya harus selalu disertasi Bina dalam pelaksanaan pendampingan individu ketiga ini. Banyak sekali progres-progres yang sudah dilakukan oleh Bina. Dan jangan lupa tugas-tugas yang harus diinput ke LMS dan tugas-tugas untuk mau pendampingan individu keempat. Banyak sekali tugas itu Bu Lina, tetap semangat, sehat, amin, dan bisa melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Semoga sukses Bu Lina. Terima kasih Bu.